Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi tentang optimalisasi Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana sosialisasi pemilu di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun. Perkenalkan, saya Muhammad Asri Fadli, bekerja pada KPU Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dengan jabatan sebagai analis pemilihan umum. Berikut tugas dan fungsi individu pada Subbagian Teknis dan Hukmas KPU Kabupaten Sarolangun yang terkait dengan isu yang diambil, antara lain mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan informasi pedoman teknis, bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih. Identifikasi isu. 1. Belum optimalnya digitalisasi pengelolaan arsip pada Subbagian Teknis dan Hukmas KPU Kabupaten Sarolangun. 2. Tidak optimalnya pemanfaatan ruangan PPID di KPU Kabupaten Sarolangun. 3. Belum optimalnya pemanfaatan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana sosialisasi pemilu di Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun. Isu pertama yaitu belum optimalnya digitalisasi pengelolaan arsip pada Subbagian Teknis dan Hukmas KPU Kabupaten Sarolangun. Saat ini masih menggunakan sistem pengarsipan secara manual dengan menggunakan kertas dan bindek sebagai alat pengarsipan. Isu kedua, tidak optimalnya pemanfaatan ruangan PPID di KPU Kabupaten Sarolangun. Selama ini, fungsi dari ruangan PPID Kabupaten Sarolangun sebagai ruang publikasi kepada masyarakat telah lama terbengkalai dan perlu penanganan secepatnya. Isu ketiga, belum optimalnya pemanfaatan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana sosialisasi pemilu di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun. Dari data yang didapat, dapat dilihat tingkat partisipasi pemilu pada Pilgub Jambi tahun 2020 rata-rata hanya sekitar 66%. Penetapan isu. Di sini penetapan isu menggunakan analisis metrik USG. Untuk mencari akar masalah digunakan Fishbone Analysis. Adapun daftar kegiatan, yang pertama yaitu berkoordinasi tentang pelaksanaan aktualisasi kepada pimpinan. 2. Membuat SOP pelayanan RPP. 3. Mengusulkan penunjukan pengelola RPP. 4. Membuat rancangan desain dan layout ruang RPP. 5. Sosialisasi SOP pelayanan kepada pihak internal. Koordinasi pelaksanaan aktualisasi kepada pimpinan. Output kegiatan ini yaitu mendapatkan arahan dan persetujuan dari atasan atau pimpinan. Membuat SOP pelayanan RPP. Output dari kegiatan ini yaitu SOP pelayanan RPP KPU Kabupaten Sarolangun. Mengusulkan penunjukan pengelola RPP. Output kegiatan ini yaitu mendapat arahan dan persetujuan dari mentor terkait dengan penunjukan pengelola RPP. Membuat rancangan desain ruang RPP. Output kegiatan ini mendapatkan arahan dan persetujuan dari mentor terkait pembuatan rancang desain ruang RPP. Sosialisasi SOP pelayanan kepada pihak internal. Output dari kegiatan ini yaitu memberi pemahaman kepada pihak internal terkait SOP pelayanan RPP. Dalam menyelesaikan isu yang diangkat, terdapat kendala dan juga adanya rencana antisipasi terhadap kendala yang terjadi di lapangan. Identifikasi dampak pemecahan isu, yaitu terkait dengan dampak individu, dampak unit kerja, dampak organisasi, dan dampak masyarakat. Jadwal kegiatan aktualisasi dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan November. Dalam menyelesaikan isu terkait optimalisasi pemanfaatan Rumah Pintar Pemilu,
maka terdapat 3 tahapan pelaksanaan kegiatan, yaitu yang pertama jangka pendek, yaitu pembuatan SOP pelayanan Rumah Pintar Pemilu. Jangka menengah, sosialisasi tentang pemahaman RPP ke masyarakat tentang RPP. Sedangkan jangka panjang, yaitu pembenahan kelengkapan ruangan RPP. Sedangkan output atau hasil akhir yang dihasilkan, yaitu diharapkan ruang RPP menjadi optimal dan pelayanannya menjadi profesional. Demikianlah pemaparan rancangan aktualisasi tentang optimalisasi Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana sosialisasi pemilu di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Saralangun. Semoga bermanfaat.